Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gion Protomo dengan NIM 2223210038 dari kelas PAI 7B. Di sini akan mempresentasikan proposal bisnis plan untuk menunjang mata kuliah pengembangan profesi guru dengan dosen pengampu Bapak Dr. Adi Saputra MPD, yang dalam hal ini membuat tugas proposal bisnis plan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan saya yang berjudul Rumah Quran Privat. Rumah Quran Privat adalah suatu layanan privat mengaji yang hadir untuk memudahkan masyarakat muslim, khususnya di daerah Kota Bengkulu, untuk mempelajari Al-Quran dengan fleksibel, nyaman, dan efektif. Di sini kami menyediakan guru mengaji, ustazah atau ustadz yang kompeten, bersertifikat, dan memiliki akhlak mulia yang dapat datang ke lokasi siswa, baik itu nantinya di rumah, kantor, ataupun secara via online. Layanan kami ditujukan untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, dengan berbagai tingkat kemampuan, dari yang mungkin masih iqra, hingga yang ingin memperdalam tajwid dan tahsin. Dengan sistem pembelajaran yang personalized, kami yakin dapat menjadi solusi bagi kebutuhan spiritual masyarakat modern yang memiliki keterbatasan waktu. Adapun latar belakang dari penyusunan rencana bisnis plan ini adalah, pertama itu dorongan dari pihak keluarga dalam memotivasi seorang anak untuk berwirausaha. Jadi merupakan salah satu pendukung utama yang dikatakan sebagai modal awal anak itu untuk membuka usaha. Dalam hal ini adalah saya sendiri. Terlebih jika melihat keadaan perekonomian Indonesia saat ini, di mana masih banyak kalangan yang tidak memiliki pekerjaan dikarenakan lapangan pekerjaan yang masih kurang memadai. Jumlah lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang setiap harinya itu kunjung bertambah. Oleh sebab itulah saat ini sangat dibutuhkan bibit-bibit harian atau bibit-bibit seorang wirausaha. Nah, dalam sini saya berencana untuk membuat suatu bisnis plan atau usaha bisnis kedepannya yang itu berjudul Rumah Quran tadi. Itulah mengapa saya tertarik untuk membuat bisnis plan ini di kedepan atau di kemudian hari nanti. Harapannya Rumah Quran Privat ini bisa menyediakan layanan privat yang bisa untuk menghadirkan atau memudahkan masyarakat muslim, khususnya di Kota Bengkulu ini, untuk mempelajari Al-Quran dengan fleksibel, nyaman, dan efektif, yang dapat datang langsung ke lokasi calon siswanya nantinya. Adapun visi misi saya dalam menyusun bisnis plan ini, yaitu pertama adalah menjadikan penyedia jasa atau menjadi penyedia jasa privat mengaji ini terpercaya dan terdepan yang mencetak generasi pencinta Al-Quran nantinya. Adapun misi saya yaitu untuk menyebarkan kemudahan dalam mempelajari Al-Quran, menyediakan tenaga pengajar yang profesional, kemudian berkompeten, kemudian memberikan pengalaman belajar yang nyaman, fleksibel, dan menyenangkan. Untuk profil usahanya, nama usaha ini akan saya berikan nama tadi seperti yang di awal disebutkan, yaitu Rumah Quran Privat. Bidang usaha ini tentunya adalah pendidikan, kemudian jenisnya adalah jenis jasa, di mana nanti akan beralamatkan di tempat tinggal saya, yaitu di Perumahan Pekan Sabtu Estate, Blok B nomor 12. Untuk nomor teleponnya itu ada tertera di dalam proposal ini, yang itu bisa hubungi 085832772715. Alamat emailnya nanti akan berubah menjadi rumahquranprivat@gmail.com. Adapun data usahanya di sini saya sendiri yaitu sebagai pendirinya nantinya, yaitu saya Gion Protomo. Kemudian nanti alamatnya sama dengan tempat tinggal saya yang tercantum atau yang tercantum di dalam proposal ini. Konsep usaha dari Rumah Quran ini sendiri adalah jawaban atau keinginan bagi seorang masyarakat yang ingin belajar mengaji dengan jadwal yang fleksibel dan suasana yang nyaman. Di sini saya akan menyediakan jasa guru mengaji privat yang akan datang langsung ke rumah atau dengan pembelajaran yang personal. Fokusnya yaitu pada kemampuan individu dan kurikulum yang terarah. Kemudian membantu untuk keluarga menguasai bacaan Al-Quran mulai dari dasar, tahsin, kemudian atau memperbaiki bacaan hingga menghafal atau tahfiz untuk meraih kemudahan dan kualitas belajar mengaji tanpa harus keluar rumah bersama Rumah Quran Privat ini. Selanjutnya itu aspek pasar atau pemasarannya. Dari aspek pasar, gambaran umum dan pasar sarana yang dari Rumah Quran ini, saya menjelaskan bahwasannya kesadaran masyarakat akan pentingnya belajar Al-Quran semakin meningkat
Namun, kesibukan kerja orang tua dan kurangnya waktu menjadi kendala. Layanan privat yang fleksibel ini menjadi solusi yang sangat dibutuhkan pada era masyarakat modern sekali ini. Adapun jenis jasa yang saya tawarkan dalam bisnis plan ini, yaitu yang pertama itu paket tahsin, di mana perbaikan bacaan, yaitu memperbaiki tajwid, makhraj, dan kelancaran membaca. Kemudian paket dasar seperti Iqra atau Qiraah untuk pemula, untuk anak-anak dan dewasa. Kemudian ada paket atau paket tahfiz, yaitu untuk menghafal Al-Quran, setoran hafalan dengan metode yang mudah. Kemudian ada paket Fasho atau Fashoha, yaitu kelas bahasa Arab dasar yang membantu memahami makna ayat. Selanjutnya itu adalah yang terakhir adalah kelas online. Nah, di sini adalah alternatif bagi siswa yang berada di luar jangkauan atau lebih nyaman belajar daring atau daripada belajar offline. Kemudian untuk model pembelajaran dari privat ini adalah privat satu guru yaitu satu siswa, artinya one one one, atau dengan one atau face to face dengan pilihan 2 kali atau 3 kali pertemuan per minggu dengan waktu estimasinya itu 60 sampai 90 menit. Kemudian target pasarnya yaitu yang pertama adalah primer. Jadi orang tua pekerja usia yaitu 30 sampai 45 tahun di wilayah Kota Bengkulu. Khususnya itu di Kecamatan Gading Cepaka, Singgaran Pati, Sungai Serut, dan Selebar, yang memiliki anak usia 5 sampai 15 tahun dan memiliki pendapatan yang menengah ke atas. Untuk yang target pasar sekundernya yaitu remaja atau pelajar mahasiswa dan dewasa muda usia dimulai dari 17 sampai 30 tahun yang ingin memperbaiki bacaan atau mulai menghafal Al-Quran. Selanjutnya itu strategi pemasarannya atau branding di sini adalah di mana saya memfokuskan pada pembuatan logo pertama yaitu logo profesional dan slogan yang mudah diingat seperti belajar Quran mudah dan nyaman di rumahmu untuk membangun identitas yang kuat dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu sasaran dan konsumen dan prioritas penjangkauan. Rumah Quran privat secara khusus menyasar 3 segmen. Yang utama yaitu di wilayah Kota Bengkulu ini. Segmen utama adalah keluarga yang masih urban atau modern, khususnya untuk usia 30 sampai 45 tahun di perumahan seperti di Bekas Sabtu Estate dan kawasan sekitarnya yang membutuhkan layanan privat fleksibel. Kemudian adalah segmen kedua adalah anak muda, remaja yaitu pelajar atau mahasiswa, pekerja yang usianya 17 sampai 30 tahun. Selanjutnya segmen ketiga adalah komunitas religius atau korporasi yang membutuhkan program khusus berkelompok seperti pengajian, karyawan, majelis taklim dan sebagainya yang bisa kita prioritaskan. Prioritas penjangkauan ini akan difokuskan pada keluarga di kawasan strategis seperti Kecamatan Selebar, Gading Cepaka, dan Singgaran Pati melalui marketing langsung di perumahan, sementara segmen remaja dan dewasa muda akan dijangkau melalui strategi digital marketing seperti di platform Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Adapun diferensiasinya adalah utama dari sini adalah saya terletak pada layanan premium berbasis personalisasi. Setiap siswa mendapatkan asesmen awal pada peta perkembangan individu yang dipantau melalui aplikasi khusus. Guru tidak hanya diseleksi berdasarkan kompetensi baca Al-Qur'annya, melainkan juga hafalannya minimal 2 juz, tetapi juga melalui asesmen psikologis dan pelatihan mengajar khusus. Keunikan layanan generasi inilah yang menjadi diferensiasi utama kami agar siswa boleh mengganti guru jika tidak cocok, dan jaminan peningkatan kualitas bacaan dalam 3 bulan itu sudah bagus. Fleksibel pembayaran dan sistem pay per session dan paket kompres dengan program dengan invoice terstruktur menjadi keunggulan kompetitif yang tidak ditawarkan oleh lembaga sejenis di Bengkulu ini. Kemudian yaitu aspek pemasarannya yaitu promosi. Promosi yang akan kami lakukan atau saya lakukan di sini adalah berupa brosur, yaitu tempat-tempat ramai dan menyebarkannya di sosial media seperti blogger, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian pada bulan-bulan pertama kami juga akan memberikan diskon maupun potongan harga kepada para konsumen atau agar para siswa atau konsumen tertarik untuk terhadap promosi kami ini untuk tahap awalnya. Kemudian untuk ada analisis SWOT. Kekuatannya yaitu pada pembelajaran personal dan fokus, jadwal sangat fleksibel untuk siswa, lokasi strategis atau berkembang. Kemudian kelemahannya di sini kami memiliki kelemahan yaitu skala bisnis ini masih terbatas atau sangat bergantung pada kualitas guru. Kemudian modalnya terbatas. Ancamannya di sini adalah kompetitor dari TPA atau lembaga sejenis yang sudah sangat banyak sekali di lingkungan sekitar. Kemudian ada perubahan tren minat belajar, kemudian ada resiko guru berhenti mendadak, itu sangat bisa terjadi. Selanjutnya itu peluangnya di sini kami memiliki peluang di mana kesadaran beragama masyarakat meningkat, gaya hidup yang mungkin sudah sangat sibuk sekarang sehingga Rumah Quran Privat ini hadir sangat cocok sekali untuk
sebagai kesibukan orang tua sekarang yang membutuhkan rumah Quran privat atau belajar Al-Quran privat di rumahnya. Kemudian itu jangkauan digital yang luas. Dengan platform Instagram, Facebook, dan lain sebagainya itu, kami bisa menjangkau jangkauan digital yang lebih luas lagi. Terakhir yaitu aspek keuangan. Jadi dari bisnis plan ini ada aspek keuangan atau kebutuhan modal awal untuk memulai usaha. Yang pertama itu estimasi biaya awal atau investasi awal, yaitu terkait di dalam proposal ini sudah tercantum, bisa dilihat. Yang pertama itu estimasi biaya awal itu administrasi dan perizinan itu sekitar lebih yaitu 2 juta, website dan material branding itu sekitar 3 juta, marketing awal atau brosur dan sebagainya adalah 5 juta, dan operasional bulan pertama gaji admin dan sebagainya termasuk guru itu 5 juta, dana cadangan adalah 10 juta. Total estimasi biaya yang dibutuhkan untuk usaha ini adalah nantinya agar menjadi suatu usaha yang berkembang adalah 25 juta. Biaya operasional bulanannya seperti dirincikan gaji admin nanti yang akan melayani yaitu 2.500.000, marketing bulanan itu 1 juta, dan operasional kantor, transportasi dan sebagainya 1.500.000. Totalnya adalah kos per bulan itu adalah 5 juta. Proyeksi pendapatannya harga per sesi dari siswa itu adalah 50.000 setiap pertemuan. Paket per bulan 8 kali pertemuan itu 400.000 per siswa. Komisi untuk guru 50% atau dibagi menjadi 200.000 per siswa atau per bulan. Pendapatan bersih untuk usaha ini sekitar 200.000 per siswa per bulan. Atau selanjutnya itu break even atau poin. Dari total pendapatan bersih para siswa tadi, jumlah siswa minimum adalah 5 juta atau mendapatkan 5 juta per 200.000 atau 25 siswa. Itu mendapatkan total jumlah siswa minimumnya. Selanjutnya yaitu kesimpulannya adalah rumah Quran ini merupakan solusi inovatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat muslim akan pembelajaran Al-Quran yang fleksibel, efektif dan berkualitas dengan dukungan tenaga pengajaran profesional, strategi dan pemasaran yang tepat, serta memberikan kontribusi positif yang pendidikan Islam di Indonesia, khususnya untuk di daerah Kota Bengkulu. Harapan nanti usaha rumah Quran privat ini atau bisnis plan saya ini nantinya bisa saya realisasikan. Untuk saat ini saya sudah mulai merealisasikannya walaupun masih saya bergerak sendiri, yaitu menjadi tenaga pendidik rumah Quran privat, yaitu masih di rumah saya sendiri. Saya membuka privat untuk pembelajaran Al-Quran, itu datang ke rumah-rumah. Alhamdulillah sekarang tuh sudah mulai bergerak, sudah lama bergerak dari zaman saya masih bangku SMA. Saya sudah bergerak untuk menjalankan bisnis plan ini. Alhamdulillah nanti harapannya nanti kedepannya bisa membuat suatu bentuk program atau kantor atau benar-benar suatu lembaga nantinya dapat berdiri yang dengan jumlah atau kualitas guru yang benar-benar dapat diharapkan untuk menunjang kebutuhan masyarakat modern sekarang ini dalam kesibukan yang sangat luar biasa. Tidak lupa untuk selalu belajar Al-Quran dimanapun berada. Demikianlah presentasi rumah Quran privat proposal bisnis saya untuk mata kuliah pengembangan profesi guru. Semoga harapannya nanti dapat bermanfaat bagi saya sendiri pribadi. Harapannya nanti bisa melaksanakan bisnis plan ini dengan baik dan bisa terrealisasikan nanti di kemudian hari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.